Mari Bapak Ibu, kita menyatukan hati, kita menyatukan iman kita akan masuk dalam tatah sucinya. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita
yang kudus yang hadir di tengah-tengah ibadah raya pagi hari ini. Tuhan yang menyucikan dan menguduskan setiap kami, sehingga kami dilayakkan menghampiri Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan akan nama-Mu, untuk berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Petrus pasal 2 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Rasa syukur terus kita haturkan kepada Tuhan Allah yang baik, yang tidak hanya memelihara tetapi juga menyertai, melindungi dan mengasihi dalam setiap perjalanan hidup kita dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan, sehingga setiap kita boleh bersama-sama merayakan iman di pagi hari ini. Iman sebesar biji sesawi, begitu sangat kecil, tetapi ketika ia tumbuh, maka akan menjadi tidak hanya sekedar tanaman tetapi pohon yang begitu besar dan burung-burung di udara bersarang di dahannya. Demikian juga setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, ketika kita memiliki iman di dalam Kristus, maka iman itu harus bertumbuh, harus hidup dan bergerak, semakin hari semakin waktu semakin besar, sehingga akan memampukan kita mengatasi segala kesulitan dan pergumulan di dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit yang kita tapaki. Dan ketika kita terus memegang iman keyakinan kita di dalam Kristus, maka kita akan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, untuk hari Selasa nanti kita akan bersama-sama untuk berkoordinasi bagi rekan-rekan yang ambil bagian pelayanan dalam ibadah. Jadi dari liturgos, singer, penerima tamu,
kolektan, semua yang ambil bagian di dalam ibadah. Hari Selasa kita akan bersama-sama berkoordinasi apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dalam beribadah yang sudah baik. Terus kita akan tata, kita akan benahi karena kita tahu ketika tidak hanya sekedar kita persiapkan dengan baik, tetapi hati yang juga siap melayani, maka di situ hadirat Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, melawat baik yang melayani maupun yang dilayani. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dalam pelayanan. Kita bersama-sama sehingga dalam setiap bagian rekan-rekan yang melayani sebagai satu tim pelayanan sungguh boleh berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hari Selasa besok jam 6 sore nanti undangan akan dibagikan oleh TU. Sehingga Bapak Ibu yang mendapatkan undang, kami sangat berharap untuk meluangkan waktunya sejenak untuk kita bersama-sama boleh memikirkan pelayanan dan memberi yang terbaik, sehingga apa yang kita kerjakan dan kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Selamat beribadah pagi hari ini. Kasih kemurahan Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, hari ini dilayani dari TK Ester. Sungguh luar biasa di pagi hari ini bisa bertemu dengan keluarga TK Ester lagi. Dan kita tidak usah khawatir, kita tidak usah ragu, karena Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang ada dalam pergumulan kita, termasuk hari ini penyampaian warta jemaat yang buat kita khawatir atau ragu untuk apakah bisa, apakah cukup. Kami percaya Tuhan itu baik dan akan mencukupkan semuanya. Kita akan pujikan Tuhan Yesus itu baik dan sungguh amat baik buat kehidupan kita. Karena setiap hari kita diberkati Tuhan, tidak hanya materi tapi kesehatan, sukacita di dalam keluarga kita. Kita akan pujikan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu
Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan, karena seminggu sudah kita diberkati luar biasa oleh Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa bagi kehidupan di keluarga kita. Hari ini kita mau menyatukan hati kita, membuka hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yakin ketika Tuhan berfirman dan akan menang ketika Tuhan bertindak. Kita akan pujikan bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku
kami sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa dan punya otoritas penuh atas surga dan atas bumi. Namun seringkali yang terjadi dalam kehidupan kami adalah betapa kami sangat lemah iman keyakinan kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon lewat Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati dan ruangan ini, agar memampukan kami untuk kami terus semakin beriman dengan penuh di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Lewat firman yang akan kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini, akan membawa semangat bagi kami, semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki, lewat kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami siap untuk berdengar-dengaran dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 akan menjadi bahan perenungan kita. Tolong LCD-nya bisa dinyalakan. Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan setiap kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Iman sebesar biji sesawi. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu punya iman sebesar biji sesawi? Saya yakin kita akan berkata lebih dari sebesar biji sesawi. Kalau diukur, karena biji sesawi itu sangat kecil sekali. Bukan biji sesawi yang biasa kita buat sayur setiap hari, tapi ini adalah satu tanaman yang ketika dia tumbuh besar, maka akan menjadi sekitar bukan saja tanaman tetapi menjadi pohon yang besar. Nah, kita akan melihat dulu mengapa Tuhan memberikan gambaran kepada setiap kita dengan memberikan gambaran
iman sebesar biji sesawi, sangat kecil sekali. Karena ini saya perbesar saja jadi seperti kayak mungkin kacang hijau, padahal realitanya itu lebih kecil lagi. Mungkin hampir sama seperti kalau kita buat onde-onde itu apa namanya? Wijen. Ya. Saya ada di rumah, kecil sekali. Tapi sesuatu yang kecil, mengapa Tuhan menjadikan satu gambaran bagi kita, dikatakan bahwa yang kecil itu bisa memindahkan akan gunung. Di Matius pasal 16 ayat yang ke-20. Ketika memiliki iman sebesar biji sesawi, maka bisa memindahkan gunung. Sekilas kalau kita mencernak, wah luar biasa. Lalu tidak hanya sekedar di Injil Matius pasal 17 ayat 20, tetapi juga di Lukas yang kita baca bersama-sama yang menjadi bahan renungan kita, maka ketika kita punya iman sebesar biji sesawi, maka bisa mencabut pohon ara dan kemudian memindahkan tanaman itu untuk tertanam atau ditanam ke dalam laut. Luar biasa sekali. Apa maksud daripada Tuhan memberi gambaran ini kepada setiap kita pribadi lepas pribadi? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita banyak merenungkan akan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa melihat gambarnya. Ini ketoknya mungkin baterainya habis ya. Matius 13 ayat 32 itu, di situ saya mencoba ambil di Google, begitu besar tanamannya. Dari sesuatu benih yang kecil, satu benih yang hidup, tumbuh, berkembang dengan proses berjalannya waktu, lalu menghasilkan atau menjadi tanaman yang sangat besar. Lalu Alkitab menuliskan ada banyak burung-burung bersarang di cabang-cabang atau di ranting dari pohon sesawi ini. Menghasilkan satu komunitas di mana kemudian komunitas yang ada, karena ini berkaitan dengan tanaman lalu burung, mereka merasa nyaman, mereka merasa senang tumbuh berada di dalamnya karena mendapatkan keteduhan. Dari sesuatu yang kecil ketika hidup maka menjadi sesuatu yang besar. Tapi kalau hanya berhenti sampai dengan biji sesawi yang kecil, lalu kita biarkan, tidak pernah dicoba untuk ditanam, maka sampai berapapun akan tetap menjadi kecil, bahkan lama-kelamaan akan susut dan kemudian mungkin rusak. Saya mendapat berkat tanam biji sesawi, saya simpan dalam botol kecil, sudah mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu, ya tetap saja dalam botol yang kecil, tidak ada perubahan apa-apa. Tidak memberi efek karena dia tidak hidup, tidak tumbuh, tidak berkembang di dalamnya. Nah, iman sebesar biji sesawi. Kalau kita sudah berkata bahwa saya punya iman, saya percaya kepada Kristus, bahkan lebih besar dari biji sesawi karena bijinya begitu kecil.
sementara kita memiliki iman yang lebih besar daripada itu. Tapi kalau hanya saya berkata atau Bapak Ibu berkata saya beriman, sesudah itu berhenti, hanya sekedar beriman dan tidak pernah menumbuhkan iman itu di dalam kehidupan setiap kita, maka kita tidak akan mengalami akan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita tidak akan banyak mengalami pengalaman-pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Iman yang benar adalah iman yang hidup, tumbuh, dan bergerak. Dari sesuatu yang kecil, dengan berjalannya, berprosesnya waktu. Tidak hanya sekedar berprosesnya waktu, tetapi juga dengan berprosesnya perjumpaan-perjumpaan hidup, pengalaman-pengalaman hidup, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami lalu kita pertemukan dengan iman dan berjalan, berdampingan, bersama-sama. Maka disitulah akan ada pertumbuhan iman kita. Akan semakin besar, dia akan tumbuh ke atas, tetapi tidak hanya berhenti tumbuh ke atas, tetapi juga akan semakin berakar ke bawah. Sehingga meskipun mungkin ada badai, ada hujan, tetapi karena akarnya semakin kuat mencengkeram di tanah, meskipun tanaman itu besar setinggi 2-3 meter, bahkan ketika saya coba googling, lihat tanaman biji sesawi ini bisa tumbuh ratusan tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara, iman yang kita punya, iman yang kita miliki di dalam pengiringan kita kepada Kristus harus terus bertumbuh. Bagaimana caranya agar terus bertumbuh? Maka terus harus kita asah. Kita mendalami kebenaran firman Tuhan, kita menghidupi firman itu, kita meyakini firman itu dalam kehidupan setiap kita. Sehingga sadar atau tidak sadar, dengan berjalannya waktu, maka kita akan semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Dan kita terus iman kita akan bertumbuh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang kita bisa lihat dalam teks yang kita baca, dikatakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Yang kedua, Tuhan memakai gambaran pohon ara. Selanjutnya, pohon ara juga adalah satu pohon yang kuat untuk mencabut. Kalau Bapak Ibu bersih-bersih di rumah, di kebun, kalau ada tanaman liar, lalu kalau kita cabut pakai tangan kita kan gampang. Rumput itu akan tercabut dengan akarnya. Tapi kalau pohon sudah besar, untuk kita bisa mengangkat sampai seakar-akarnya, itu bukan satu perkara yang mudah. Akan mengalami kesulitan dan membutuhkan alat untuk bisa
mencabut sampai ke akar-akarnya. Bahkan biasanya orang akan memangkas terlebih dahulu, mengurangi semuanya, lalu kayunya dipotong, lalu bagian bawah kemudian mungkin digali sedikit, masih pakai alat lagi agar bisa benar-benar tercabut, karena mungkin lahan itu akan kita pakai. Tetapi mengapa Tuhan memberikan gambaran kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa untuk mencabut pohon ara itu dan kemudian berkata kepada pohon ara itu agar ia kemudian tertanam ke dalam laut. Ini bukan sulapan bim, salap bim. Berkata langsung kemudian terjadi. Meskipun kalau Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan itu, maka itu bisa terjadi karena memang Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sanggup untuk melakukan dan mengerjakan itu. Tetapi dalam teks yang kita renungkan bersama-sama, meskipun ada tanaman yang begitu kuat dan besar, tanaman ara yang biasa ditanam oleh orang-orang Israel di sana, bukan satu tanaman yang asing. Biji sesawi juga bukan satu tanaman yang asing bagi orang-orang Israel pada saat itu, ketika Tuhan memberikan gambaran. Tetapi ketika kita punya iman, lalu iman itu terus bertumbuh, iman itu berakar kuat, sehingga lewat iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, maka sebesar apapun kesulitannya, sebesar apapun masalahnya, istilahnya untuk ngerungkat ya, mengangkat sampai ke akar-akarnya, itu adalah sesuatu yang sulit, kata orang mungkin sesuatu yang mustahil, apalagi kemudian bisa ditanam lagi, berarti itu tidak rusak tanaman itu. Maka ketika kita punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka segala masalah, segala kesulitan, segala pergumulan, itu pasti akan ada solusi dan ada jalan keluarnya. Yang mungkin kita pertama-tama mengalami kebingungan, iki piye begitu. Mungkin kita punya uang yang hanya cumpen, hanya cukup, mungkin hanya untuk hidup 1-2 minggu kalau di logika dengan hitung-hitungan manusia, dan kita akan berkata nanti 1 minggu, 2 minggu berikutnya atau besok kita mau makan dengan apa, karena mungkin sudah tidak punya. Tetapi ketika kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan itu luar biasa. Seperti janda Sarfat yang dia berkata, kami hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kami akan memakannya bersama dengan anak kami, sesudah itu kami akan mati, karena mereka sudah tidak punya persediaan lagi. Tetapi Nabi Elia berkata, buatkan sedikit dulu kepadaku, sesudah itu buatkanlah untukmu dan untuk anakmu. Saja cara Tuhan memelihara. Ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita masuk ke dalam teks perikop yang kita renungkan, sehingga kita akan mudah untuk memahami secara lebih jelas lagi apa maksud, mengapa kita ketika memiliki iman yang kecil tetapi terus harus bertumbuh ternyata memberi pengaruh yang besar di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya bahwa akan terjadi penyesatan, itu pasti ada.
di dalam kehidupan ini. Karena kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus itu tidak hanya hubungan antara kita pribadi bersama dengan Tuhan. Hanya satu arah kita kepada Tuhan. Tetapi beriman kepada Kristus juga ada hubungannya kepada sesama dan kepada saudara-saudara yang lain. Beriman kepada Kristus berarti juga bahwa kita hidup sebagai satu keluarga besar di dalam Kristus. Kita tidak sedang hidup sendiri untuk memenuhi dan mencukupkan kebutuhan hidup kita, meskipun mungkin kita berkata bahwa kita punya uang banyak. Tetapi kalau kita hanya punya uang banyak, apakah kita akan mengerjakan segala sesuatunya dengan diri kita sendiri? Kita tidak membutuhkan orang lain. Di dalam Kristus, Tuhan sengaja mengizinkan sebagai bagian keluarga Kristus adalah sebagai satu anggota di mana satu sama lain saling melengkapi dan satu sama lain saling membutuhkan. Tetapi juga sekaligus satu sama lain saling memiliki tanggung jawab di dalam pertumbuhan perkembangan iman. Oleh karena itu betapa pentingnya komunitas di dalam kehidupan bergereja bersama-sama. Karena beriman berkaitan dengan Tuhan dan juga dengan sesama dalam kehidupan bersama-sama, sehingga kemudian Tuhan mengatakan bahwa pasti di dalam perjalanan hidup yang banyak ragam keinginan, harapan dan pendapat itu bisa terjadi salah paham, tetapi juga tidak hanya sekedar terjadi salah paham kemudian ada dosa, tetapi juga dikatakan pasti ada penyesatan di dalamnya. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika Tuhan mengatakan ini kepada murid-muridnya, lalu ketika kita mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan berkata, tidaklah, mosok saya mau menyesatkan saudara-saudara seiman yang lain. Harapan kita, kerinduan kita adalah bagaimana saudara-saudara seiman kita dapat bertumbuh bersama-sama mengarah kepada satu titik, yaitu kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuan di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi seringkali penyesatan terjadi di dalam kehidupan komunitas gereja, meskipun mungkin tidak lewat pengajaran. Mungkin kita tidak mengajarkan kepada saudara-saudari kita berkaitan dengan pemahaman yang salah tentang kebenaran firman Tuhan. Karena saya toh tidak pernah mengajarkan baik di persekutuan, di kelompok untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya tidak masuk di dalam kategori penyesat. Jangan berhenti sampai di situ dulu. Karena kalau pemahaman kita tidak benar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tentang firman Tuhan, pemahaman yang salah, maka ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain pun, maka kita bisa menyesatkan orang-orang yang lemah, yang imannya lemah, yang mereka tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Penyesatan juga bisa terjadi ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi hidup kita tidak mencerminkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Perilaku kita, sikap kita, cara kerja kita, apakah kerja di dalam pekerjaan atau kerja di dalam pelayanan,
ternyata menjadi batu sandungan. Sehingga orang yang imannya belum kuat, yang lemah, mereka kemudian menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena melihat kehidupan kita menjadi batu sandungan. Maka kita pun menjadi penyesat bagi orang-orang yang lemah imannya. Atau mungkin perkataan kita, tutur kata kita yang ceplas-ceplos, yang tidak kita pikirkan dulu kalau saya ngomong ini menyakitkan atau tidak. Kalau saya ngomong ini membangun atau tidak. Kalau perkataan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, justru membuat orang menjadi tidak mau percaya kepada Kristus karena tersakiti oleh perkataan-perkataan yang kita ucapkan sehingga kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Maka kita pun menjadi penyesat bagi saudara-saudari kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau ada orang yang menyesatkan anak-anak Tuhan yang lemah imannya ini, maka lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Betapa orang-orang yang menyesatkan akan mendapatkan hukuman tersendiri ketika ia tidak sungguh-sungguh di dalam pengiringan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam kehidupan komunitas kita bersama-sama, bahwa karena ada banyaknya pribadi, keinginan, harapan, mungkin cara berpikir yang berbeda, sehingga mungkin ada gesekan satu dengan yang lain, sehingga dalam komunitas orang-orang yang percaya kalau kita mengaku beriman dan iman kita sedang bertumbuh di dalamnya, maka kalau kita menjumpai saudara kita yang berbuat dosa, maka kita diajak bersama-sama untuk mengampuni, untuk memaafkan kalau ia datang meminta maaf kepada kita. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada kita, jagalah dirimu. Ini sangat penting kata-kata ini. Jagalah dirimu. Karena ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin tidak sefaham dengan kita, yang mungkin juga kata-katanya pernah melukai dan menyakiti hati kita, maka kecenderungan manusiawi kita adalah meninggalkan dia, membiarkan dia. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa jagalah dirimu, kita tetap ada di dalam komunitas itu, kita bersama-sama ada di dalamnya, tetapi jangan sampai kita terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Kita tetap menjaga hati, menjaga diri, menjaga iman, bahkan kita diajak bersama-sama untuk menjadi terang dan garam bagi saudara-saudari kita. Sehingga kalau ia melakukan kesalahan, maka agar diingatkan atau ditegur satu dengan yang lainnya. Untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya. Berikutnya, Vin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan satu perkara yang gampang. Bahkan kalau kita melihat dalam teks yang kita baca, kata 7 itu adalah kata sempurna, itu angka untuk manusia, kata sempurna. Kalau ia melakukan kesalahan satu hari itu, satu hari saja ia melakukan kesalahan sampai 7 kali,
Lalu 7 kali itu ia menghampiri saudara untuk meminta maaf, menyatakan penyesalannya. Maka Alkitab mengatakan, ampunilah dia. Kita harus mengampuninya. Kata-kata harus di dalamnya. Ini berarti bahwa kita diajak untuk memberikan pengampunan tidak terbatas, bukan satu hal yang gampang. Kalau sekali 2 kali tidak apa-apalah, jangkanya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun tidak apa-apalah. Kita bisa memaafkannya 3 kali, 4 kali, tapi kalau sudah berulang kali maka biasanya kita cenderung wis sak karep-karepmu. Kita tidak menegur dia atas kesalahannya juga, kita sudah membiarkannya. Kita juga tidak mengampuni dan memaafkannya. Bahkan mungkin kita akan mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang lalu yang ia perbuat, yang ia lakukan. Memaafkan orang yang bersalah berulang kali melakukan kesalahan kepada diri kita dengan ketulusan hati bukanlah satu perkara yang gampang dan mudah. Kita akan mengalami kesulitan untuk itu. Tetapi lewat firman Tuhan, mengapa Tuhan memberikan gambaran sehingga para murid berkata, tambahkanlah iman kepada kami. Lalu kemudian muncullah ayat yang dituliskan di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini dan seterusnya. Bagian ayat ini ingin menolong kita. Kalau kita memiliki iman yang besar, iman yang bertumbuh, yang berakar kuat di dalam Tuhan, maka kita akan disanggupkan untuk melepaskan pengampunan kepada saudara-saudari kita. Apalagi orang yang begitu mungkin dekat, yang kita berkata wah menjadi pengkhianat, ditelikung dan seterusnya. Biasanya orang akan mengalami kesulitan untuk memberikan pengampunan yang tulus di dalamnya. Kalaupun orang bisa memberikan pengampunan, biasanya kemudian hubungannya menjadi renggang. Tetapi orang yang punya iman yang sungguh kepada Tuhan, justru lewat kesulitan-kesulitan itulah iman kita semakin diasah. Kita sedang diajari bersama-sama bahwa orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, yang imannya bertumbuh, maka ia akan dimampukan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Orang yang memiliki iman yang sungguh di dalam Kristus dan bertumbuh di dalamnya, maka ia bisa menjaga dirinya untuk tidak menjadi penyesat bagi yang lainnya. Karena dengan iman yang bertumbuh terus akan diasah, ia akan memiliki persekutuan yang lebih intim kepada Tuhan, sehingga ia menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang bijak untuk mengambil sikap, mengambil tindakan yang ia harus lakukan. Jadi tidak hanya sekedar dapat menjadi penyesat bagi orang lain ataupun mengampuni, tetapi orang yang punya iman, dia juga dapat menjaga dirinya untuk tetap berdiri di dalam jalan yang benar, di tengah-tengah situasi, suasana yang tidak mendukung di dalam perjalanan imannya. Justru disitulah
iman kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh sedang beriman dan kita menghidupi apa yang kita imani di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa lewat iman akan mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah sikap, dan mengubah perilaku kita. Hal itu bisa terjadi ketika kita dipertemukan dengan hal-hal yang sulit. Dan disitulah iman mulai bekerja, berakar semakin kuat di dalam Kristus, bertumbuh menjadi besar sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka menjadi nyaman. Ketika kita ada, ketika kita hadir, membuat orang merasakan damai Kristus. Karena kehadiran kita menjadi berkat bagi saudara-saudari kita. Bagaimana dengan perjalanan iman kita di dalam pengiringan kepada Tuhan? Berapa tahun kita sudah mengiring akan Kristus di dalam kehidupan setiap kita? Mari terus kita tumbuhkan iman kita. Dan pertumbuhan dengan seiringnya berjalannya waktu, mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk memampukan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijak untuk menyikapi setiap peristiwa dan keadaan yang ada. Bagaimana kita bisa melepas pengampunan yang demikian besar kepada orang yang begitu bersalah kepada kita? Maka dasarnya adalah kasih. Kasih yang kita dapat dari Kristus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikutnya, Vin. Kasih Kristus. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah mendapatkan kasih Kristus, kasih yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita yang tidak layak dilayakkan. Kita yang seharusnya dihukum mendapatkan pengampunan, mendapatkan kasih karunia. Bahkan jikalaupun dosa kita begitu besar, merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Pengampunan yang luar biasa yang Tuhan beri. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Ketika kita menyadari akan kasih Kristus yang besar, pemulihan yang Tuhan berikan atas kehidupan setiap kita, maka ketika hati kita arahkan ke sana, maka akan mengubah cara pikir kita, cara pandang kita, cara sikap kita. Kalau Kristus sudah memberikan pengampunannya karena kasih-Nya kepada kita, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama, belajar dari Kristus untuk melakukan itu kepada saudara-saudari kita. Kalau kita sudah mendapatkan banyak hal dari Kristus, orang yang tidak layak mendapatkannya dan dilayakkan oleh Tuhan, mengapa kita juga tidak melayakkan orang-orang yang mungkin dalam tanda petik kita katakan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan? Kita berikan kepadanya karena begitu besar dosanya dan mungkin berulang kali dilakukan di dalamnya. Tetapi kalau kita kembali kepada Kristus, maka itu akan mengubah kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya kita seringkali berkata, kita kan bukan Tuhan Yesus. Saya bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melakukan itu kan karena Dia Tuhan.
Sementara kita ini adalah manusia yang lemah, yang berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin tidak mampu untuk melakukan itu di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Memang kita bukan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi kita ini adalah murid Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Oleh karena itu mari kita belajar hidup meneladani Kristus di dalam kehidupan setiap kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita belajar melakukan apa yang Kristus lakukan. Meskipun mungkin tidak bisa 100% dan memang tidak akan bisa kita melakukan 100%. Tetapi paling tidak hidup kita mencerminkan, memancarkan Kristus yang tinggal di dalam hidup kita yang kita imani. Mari lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Seberapapun besar iman yang kita punya, jangan biarkan hanya berhenti statis, tidak bergerak sama sekali. Karena kalau iman kita tidak bertumbuh, maka sebaliknya tidak hanya sekedar akan berhenti, tetapi iman itu akan menyusut dan akan berkurang di dalam diri kita. Karena himpitan-himpitan yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita punya iman yang terus bertumbuh di dalam Kristus, meskipun kecil sebesar biji sesawi, tetapi kita izinkan untuk hidup dan kita izinkan untuk bertumbuh dan kita berproses di dalamnya, maka kita akan disanggupkan untuk mengatasi kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Kita akan disanggupkan bukan karena kita bisa dan kita mampu, tetapi karena Allah yang bekerja di dalam diri kita karena kita beriman kepada Kristus. Dan jikalaupun Tuhan menginginkan satu perkara besar terjadi lewat perjalanan iman kita, maka janganlah itu membuat kita menjadi sombong. Karena Alkitab menuliskan di bagian perikop selanjutnya berkaitan antara Tuhan dan hamba. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini hanya menjadi pelaku mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sehingga yang mengerjakan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita tetap diajak untuk menjadi orang yang rendah hati. Jikalaupun Tuhan izinkan terjadi perkara-perkara besar yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi bukan tempat untuk kita kemudian bermegah diri, tetapi tetap semakin rendah hati. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba. Kita ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan disanggupkan mengatasi segala sesuatu karena kita tidak sedang berjalan sendiri, tetapi ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita dan di antara kita. Dan iman yang tumbuh itu, yang menjadi semakin besar itu, akan dapat mengalahkan segala rintangan, segala kesulitan, segala pergumulan yang kita alami bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk teguran yang Tuhan beri. Kalau selama ini kami sudah cukup bangga dan mungkin sangat bangga dengan iman yang kami punya dan kami miliki. Dibandingkan dengan orang lain kami merasa lebih baik, iman kami lebih besar,
Ampuni kami, karena kami tidak terus menumbuhkan dan mengembangkan iman kami. Mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Mampukan kami setiap sidang jemaat-Mu yang mendengar sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika kami semakin bertumbuh iman kami di dalam Kristus, karena iman itu adalah hidup dan bekerja, bergerak, berkarya bersama-sama dengan kehidupan yang kami jalani. Maka sanggupkan kami menjadi orang-orang yang semakin rendah hati di dalam Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepada Kristus, agar setiap kami juga dimampukan menjaga diri kami. Agar kami tidak menjadi penyesat bagi yang lainnya di dalam pengiringan kepada Kristus, karena pola pikir kami, sikap perilaku kami yang tidak memuliakan akan nama Tuhan, sehingga mereka yang kecil, mereka yang lemah, mereka meninggalkan Tuhan karena sikap perilaku kami, karena tutur kata kami. Ampuni kami Tuhan. Demikian juga mampukan kami di tengah-tengah komunitas kehidupan kami bersama-sama sebagai orang-orang percaya. Seringkali mungkin terjadi gesekan, kesalahpahaman, atau mungkin orang lain melakukan dosa baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Mampukan kami tetap ada dalam komunitas gereja ini, agar kami tidak menjauhi mereka dan kami juga tidak menjauh daripada Tuhan. Beri hikmat-Mu sehingga kami dapat menegur, mengingatkan dengan bijak, sehingga mereka yang berdosa, mereka dapat menyadari akan kesalahan dan pelanggarannya dan kembali kepada Kristus. Demikian juga mampukan kami, agar setiap kami tidak memendam dan menyimpan kemarahan ataupun kebencian, karena dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang berulang-ulang kepada kami secara sempurna. Mampukan kami karena pimpinan daripada Roh Kudus yang tinggal di hati kami. Iman kami semakin diasah, agar kami belajar melepas pengampunan kepada saudara-saudara kami. Dan hubungan kami kembali dipulihkan seperti Kristus yang mengasihi kami, mengampuni kami, dan hubungan kami dipulihkan bersama dengan Bapa. Kami mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia, dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kembali dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Maka mampukan juga kami, untuk kami tidak kembali mengingat-ingat kesalahan, pelanggaran yang orang lain pernah lakukan kepada kami, agar kami dimampukan memulihkan dan dipulihkan hubungan kami sebagai keluarga di dalam Kristus. Mampukan dalam perjalanan iman kami, semakin hari kami semakin berakar kuat, semakin hari kami semakin bertumbuh ke atas, bahkan kami menghasilkan buah lebat di dalam Kristus, sehingga tidak hanya kami menjadi kuat dan kokoh ketika ada badai, ada topan, ada angin yang menerpa kami, tetapi kami juga dimampukan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami. Kami dapat menjaga hati kami dan iman kami dalam pengiringan kami kepada Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang kami percaya terus akan bekerja di dalam kami dan di antara kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Biasa di pagi hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Semoga iman kita semakin dikuatkan, kita semakin didekatkan sama Tuhan, dan iman kita semakin dewasa di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti dalam Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah dan di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu.
kita akan mempersiapkan persembahan buat Tuhan, petugas kolektan. Dan silahkan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Telah kebaktian untuk tinggal sebentar. Kita masuk dalam doa, kita mau bersama-sama berdoa, bersyafaat bersama, dan kita juga akan merefleksi iman kita seperti yang ada dalam pujian Iman Injili. Setiap kami, siapapun kami, hanyalah hamba-hamba Tuhan yang menjadi alat kepanjangan daripada tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan gereja kami, sehingga lewat setiap kami, pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin membawa kemuliaan bagi nama Kristus. Pagi hari ini kami terus menyerahkan untuk panitia masa raya Natal ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati segala persiapan-persiapan yang dilakukan, baik setiap komisi-komisi yang akan mengisi acara maupun sidang jemaat-Mu, agar di masa raya Natal ini hati kami melimpah dengan syukur, hati kami siap untuk menyambut Kristus yang lahir di tengah-tengah muka bumi ini, yang menyapa setiap kami. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan dan kerinduan kami bersama-sama
untuk menambahkan seorang hamba Tuhan yang akan ambil bagian pelayanan di tempat ini. Kami sangat percaya Tuhan sendiri yang akan menuntun dan mengarahkan baik kami, umat-Mu, maupun seorang pribadi hamba Tuhan. Kami akan bertemu bersama-sama karena Kristus, dan kami akan bekerja bersama-sama di dalam Kristus. Kami terus menyerahkan akan kerinduan dan usaha kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kami, sehingga pelayanan di tempat ini semakin hari akan semakin berkenan kepada Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan, Injil diberitakan karena kasih kemurahan Tuhan. Pagi ini kami juga menyerahkan untuk kegiatan kami sepekan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan berkoordinasi dalam satu persekutuan bagi rekan-rekan yang ambil pelayanan altar. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Apa yang kami harapkan dan kami rindukan, kami dapat sampaikan dan kami dapat sinergikan, sehingga sungguh pelayanan dalam ibadah raya semakin tertata dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sungguh boleh merasakan lawatan dan hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Demikian juga dalam belajar firman Tuhan bersama, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sadar kami yang lemah, Kau akan menolong kami, memberi pencerahan kepada kami, sehingga kami akan semakin mengasihi Tuhan, karena pemahaman kami, pengiringan kami kepada Kristus semakin sungguh-sungguh. Kami menjadi semakin mengerti isi hati Tuhan lewat kami belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami, menggerakkan kami. Dengan demikian iman kami akan semakin bertumbuh, iman kami akan semakin berakar di dalam Kristus. Kami juga menyerahkan PAUD dan TK Ester. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan menolong bagi anak-anak, bagi guru, bagi yayasan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dana yang diperlukan. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang mendukung bersama-sama. Kami sungguh rindu lewat pelayanan di TK dan PAUD Ester. Anak-anak terlayani dengan baik. Anak-anak mendapatkan asupan makanan, tidak hanya pengetahuan tetapi juga kehidupan kerohanian dan keteladanan iman, baik dari guru-guru yang mengajar maupun dari komunitas TK dan PAUD Ester. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih. Taruh hikmat marifat-Mu pada guru-guru yang terjun langsung menjadi bagian pelayanan di dalamnya. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan untuk sinode kami, untuk pembangunan gedung sinode yang belum selesai, finishing akhir, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih berkat penyertaan Tuhan. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menggerakkan banyak orang terlibat di dalamnya. Berkat Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang kami percaya, kami beriman kepada Kristus. Negeri kami akan tertata semakin lebih baik. Kami diizinkan secara leluasa memuji, menyembah, mencari wajah Tuhan, hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada Kristus. Dan memasuki tahun politik, kami terus menyerahkan keamanan, ketenteraman, perekonomian ke dalam tangan kasih-Mu. Terus taruh hikmat-Mu kepada para pemimpin dari presiden sampai pemerintahan daerah-daerah. Kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, agar estafet boleh terjadi menjadi semakin lebih baik, tertata lebih baik. Negeri kami menjadi negeri di mana shalom boleh terwujud atas negeri kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu tahun politik ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga waktunya nanti pemilihan presiden yang baru semua boleh berjalan, boleh terpilih karena kasih kemurahan dan anugerah yang Tuhan beri kepada bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk Pak Sri Suhartono dan Saudara Andreas Rosales yang berulang tahun di minggu ini. Tambah-tambahkan hikmatnya di usia senior, Pak Sri semakin bijak.
Tuhan memberkati untuk kesehatannya. Kehadiran hamba-Mu dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan anak-Mu ini. Demikian juga Andre yang masih muda, Tuhan terus tolong, baik dalam pekerjaan, dalam studi kuliahnya, Tuhan menolong hamba-Mu, sehingga anak-Mu sungguh boleh dipakai oleh Tuhan di masa mudanya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan masa depan Andre ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup. Lawat ya Tuhan, tolong mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan imannya. Mereka yang mengalami sakit, Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan serta memulihkannya karena iman jemaat-Mu dan iman kami di dalam Kristus. Anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, Tuhan yang akan membuka jalan sehingga mereka akan mengalami pertolongan dan kelegaan tepat pada waktunya karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan sidang jemaat ke depan ke dalam tangan Tuhan. Mampukan lewat iman yang kami punya dan kami miliki tidak hanya menjadi iman yang berhenti dan mati, tetapi mampukan kami menjadi iman yang hidup, yang berakar kuat di dalam Kristus, yang bertumbuh bahkan menghasilkan buah lebat di dalam kehidupan kami, sehingga lewat perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami dapat mengatasinya karena kami berjalan, kami percaya bersama dengan Kristus. Kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami karena keterbatasan kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon rahmat anugerah-Mu. Tuhan yang menjamah memulihkannya sehingga anak-anak-Mu sungguh boleh mendapatkan dan merasakan pertumbuhan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Dan di dalam masa-masa pemulihan kami juga percaya tangan Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Penyertaan demi penyertaan Tuhan akan Kau nyatakan atas hamba-hamba-Mu sehingga saudara-saudara kami semakin merasakan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang meninggalkan rumah-Mu ini, maka setiap kami akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, karena iman kami terus akan bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu dimanapun engkau berada, sekarang sampai